Hello, what is up guys? Welcome back again di Teman Rakit bersama gue Galih. Seperti yang gue udah janji di video sebelumnya, kali ini gue akan ngebahas PC rakitan Mini ITX punya teman gue. So, langsung aja bahas konsepnya. Temen gue ini pengen punya PC yang pertama kecil dan elegan. Yang kedua, temen gue juga pengen PC-nya itu punya tempered glass buat side panelnya. Dan dia juga pengen ada lampu LED dan RGB di dalam PC case-nya. Jadi kurang lebih sama kayak case P400 yang udah pernah gue review di video sebelumnya. Tapi dia pengen ukurannya yang lebih kecil aja gitu. Dan setelah kita browsing dan cari-cari di internet, akhirnya case yang kira-kira sesuai sama apa yang teman gue pengenin itu adalah Inwin 901. Jadi ini adalah case Mini ITX yang walaupun secara ukuran gue nggak bisa bilang ini Mini ITX karena lumayan gede, tapi ini berbeda sama case Mini ITX yang lain karena ini tuh case build quality-nya benar-benar solid dan finishing-nya itu kesannya mewah aja gitu. Seperti yang kalian bisa lihat, ini case kalau kita bandingin sama case kayak Silverstone SG13 ataupun Thermaltake Core V1, itu PC case ini bener-bener kelihatan mewahnya. Karena dari kedua case ini, itu tuh kita nggak ngedapetin kesan atau feel mewah karena build quality-nya yang nggak sebagus Inwin 901. Case ini punya side panel tempered glass yang berarti ini tuh sesuai sama apa yang temen gue pengen. Nah, tapi bedanya case ini tuh punya dua tempered glass side panel, jadi di bagian kiri dan di bagian belakang. Nah, berarti buat build kali ini gue mesti kasih effort lebih buat cari tahu gimana caranya kabel-kabel itu rapi di dalamnya biar nggak kelihatan berantakan dari luar. Mulai bahas hardware, kalau udah kalian nonton video sebelumnya, pasti kalian udah tahu konfigurasi hardware yang kita pakai buat ngetes i5 7600K. Yap, motherboard yang kita pakai itu adalah Asus Z170i Pro Gaming Mini ITX. Dan untuk RAM-nya kita pakai Corsair Vengeance 2x8GB di speed 2400 MHz. Buat hardware yang lainnya itu ada fan 120mm dari Noctua untuk intake dan satu buah 120mm fan dari Thermaltake yang terbaru yaitu Thermaltake Tethering yang punya RGB lighting yang bisa kita kontrol dari fan controller yang ada di dalam paket penjualan. Buat kebutuhan power kita pakai power supply Be Quiet Pure Power 530W semi modular. Dan untuk ngedingin CPU atau ngasih sedikit headroom buat kita untuk melakukan overclock, kita di sini pakai water cooler dari Cooler Master yaitu Cooler Master Lite 120. Jadi yang terakhir untuk VGA-nya itu kita pakai Gigabyte GTX 970. Buat kalian yang bertanya-tanya kenapa kita masih pakai VGA ini, itu karena temen gue nantinya mau upgrade ke Radeon Vega. Jadi ini VGA itu cuma buat sementara karena ini harganya udah murah tapi performanya masih oke banget. So udah sampai di situ aja gue basa-basinya. Ini dia guys rakitan PC Mini ITX-nya. This is a homage beat. Sorry gue lupa sebutin sebelumnya kalau PC ini itu kita untuk storage-nya pakai SSD. Tapi bukan SSD yang biasa, tapi SSD M.2. Nah, ini SSD ini itu beda sama SSD yang biasa karena ini bentuknya seperti card gitu dan kita cuma perlu colokin ke slot M.2 tanpa perlu kabel SATA ataupun kabel power lagi. Jadi ini kita pakai biar nggak terlalu banyak kabel yang berlingkaran di dalam case. Dan kapasitasnya ini 256GB.
This is a homage beat. Oke guys, jadi gue dapat sedikit kendala waktu pemasangan, dan kendalanya itu adalah untuk masang radiator dari all-in-one water cooler ini, kita cuma bisa ngaitin radiator ke plat besi di bagian belakang case ini. Tapi karena desain selang water cooler ini yang terlalu ke atas dan lumayan keras, akhirnya ini radiator nggak muat buat dipasang di dalam dan terpaksa harus dipasang di luar. Fan RGB-nya pun terpaksa juga kita pasang di luar karena nggak ada baut bawaan yang panjangnya cukup kalau kita pasang fan ini di bagian dalam. Jadi mungkin kedepannya gue bakal cari baut yang kira-kira panjangnya cukup buat ngaitin fan ini ke radiator yang ada di bagian luar. Tapi overall gue lumayan suka sama hasil rakitan ini karena walaupun ini fan RGB itu nggak bisa dipasang di dalam, tapi ini fan tetap masih bisa kasih semacam aksen lighting buat bagian dalam case yang cahayanya itu cuma dari RAM, water cooler, dan VGA. Ya, walaupun kabel manajemen gue di sini itu sebenarnya kurang pantas buat dibilang rapih, tapi gue tetap suka tampilan case ini kalau dilihat dari luar. Jadi kayak ketutup gitu kabel manajemen yang berantakan tuh. Apalagi pas kita misalnya lagi gaming dan lampu kamar itu dimatiin. Wah, menurut gue tampilan build ini itu jadi bener-bener kelihatan seksi. Tapi menurut kalian gimana nih kira-kira hasil dari rakitan PC build ini? Menurut kalian bagus atau jelek? Atau mungkin kalian punya saran biar PC build ini jadi kelihatan lebih bagus dan rapi lagi? Silakan aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat like dan subscribe channel kita. Terima kasih buat nonton video ini lagi dan sampai ketemu di video yang selanjutnya.